kamu nggak perlu loh ngelakuin ini semua untuk saya. Ya saya nggak mungkin tinggal diam melihat mereka kurang ajar sama kamu, Ana. Tapi saya bisa jaga diri saya. Terima kasih. Ya kamu mungkin biasa ngadepin ibu kamu yang galak dan sadis, tapi kan mereka laki-laki. Biar gimana pun tenaganya pasti lebih kuat daripada ibu kamu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang ibu saya. Aduh, pelan-pelan dong. Saya cukup banyak tahu kok tentang kamu. Dan saya pengen lebih banyak tahu lagi tentang kehidupan kamu, Ana. Tapi saya nggak butuh teman. Kamu tuh butuh teman, Ana. Kamu nggak mungkin bisa terus-terusan hidup sendiri. Tapi saya nggak butuh kamu. Saya bukan mau bantu kamu, anak. Saya cuma pengen berteman sama kamu. Ana, ada apa? Adrian? Ya Allah, kamu luka parah. Enggak. Cuma lecet mau baret. Cence sudah katakan semuanya pada saya. Teman-teman sayang, dengar ya. Ternyata Mas Adrian itu benar-benar superhero. Bayangkan, dalam waktu 5 menit, 2 berandalan itu langsung dipites, di smackdown, dibanting. Langsung tujuk. Wah, hebat. Coba bayangkan, bagaimana kalau nggak ada Mas Adrian? Nasib Ance udah mampus kali. Yang sebenarnya pahlawan itu bukan saya, tapi Ana. Aduh, kamu gimana sih? Kan yang nyelamatin Ance kamu. Pahlawan itu bukan hanya dari otot, tapi juga prinsip. Ana berani menghadapi 2 laki-laki karena prinsipnya dia membela kebenaran. Itu yang namanya pahlawan. Dan dengerin dia ngomong. Hai, Rosi. Gantiin duit saya. Tuh, bukan makan siang yang kemarin. Ganti ya. 120.000. Rosi, sebenarnya dari tadi saya nyariin kamu loh. Ngapain lagi nyari-nyari saya lagi? Niatnya saya itu mau ngajak kamu makan siang lagi. Itu menggantikan makan siang kita yang batal kemarin itu. Ih, amit. Gua nggak pernah ya mau pergi sama lo lagi. Nggak modal aja. Saya ganti, Rosi. 20.
gombal, makanya besok-besok tuh ya kalau nggak punya modal udah nggak usah deket-deket sama gue. Gue tuh paling males deh cowok nggak modal kayak lo kayak gini. Maaf Rosi, ini uangnya. Tapi masih kurang 20.000 lagi. Besok saya ganti ya. Dasar cowok nggak modal, modalnya gue doang. Mas, kalau yang ini berapa mas harganya mas? Yang ini, yang tengah ini? Yang ini Iya. 1.500.000. 1.500.000. Ya betul. Nah, kalau yang ini saja berapa mas? Yang ini sama harganya. Kok lebih kecil tapi harganya sama mas? Biarpun kecil tapi berliannya lebih besar mas. Berlian ya. Nah, yang ini saja mas. Ini saya mau mas. Berapa harganya? 5 juta. Hah? 5 juta? Nggak pakai berlian 5 juta mas? Iya. Karena ini terbuat dari platinum mas. Lebih baik mas kasih tahu saya budget mas. Biar saya yang carikan yang sesuai dengan budget mas. Gimana? Budget saya cuma 100.000 mas. 100.000. Ini emas 22 karat. Harganya pas dengan budget mas. Rp100.000 cuma dapat yang begini mas. Iya, karena ini anting-anting khusus untuk bayi. Ayo, lagi ngintipin siapa? Cen ngagetin aja. Kayaknya sejak ada kamu, Ance berubah deh. Berubah kenapa? Ance jadi suka cemberut. Ance nggak gitu deh dulu. Sekarang tuh kayaknya sering tegang-tegang. Emang ada apa sih di antara kalian berdua? Gue sih ngerasa nggak ada masalah apa-apa. Tapi kok Ance kayaknya kalau ngeliat kamu tuh kayak musuh bebuyutan gitu deh. Itu karena dia pengen gue ngejauhin dia. Ance pengen orang cakep kamu ngejauhin dia. Ini nggak adil. Sementara cewek-cewek lain ngarep-ngarep pengen dapet cowok kayak kamu. Dia tuh sebel karena gue pantang menyerah. Karena seorang laki-laki sejati itu harus pantang menyerah. Setuju? Setuju. Tapi kalau akhirnya kamu nyerah, jangan lupa telepon Cencun ya. Cen? Aduh, pingsan. Dino! Dino! Hei, sedang apa kamu di sini? Lagi nunggu temen, Bu. Nunggu teman. Siapa? Kamu jangan bohong sama ibu ya. Pasti kamu nunggu anak. Ayo masuk, jangan bandel. Kamu udah dipengaruhi sama anak, iya? Tino nggak punya temen, Bu. Temen Tino cuman Kak Ana. Justru karena anak kamu jadi nggak punya teman. Gak ada yang mau main sama kamu karena kaki kamu. Apa kamu belum kapok juga? Percaya dong sama ibu. Jangan dekat-dekat sama anak. Ayo. Sebentar lagi dong, Bu. Aduh, ayo masuk. Jangan bandel, cepat. Silahkan dicicip loh. Ini bikinan tante sendiri. Tante rupanya suka masak juga ya? Sama, di Amerika juga saya selalu masak sendiri. Kamu masak sendiri? Wah, kamu betul-betul calon istri yang ideal. Sudah cantik, berpendidikan, pintar masak lagi. Tante ini bisa aja, buktinya sampai sekarang saya masih single. Oh, itu kamu karena belum ketemu sama Adrian. Adrian? Ternyata kamu masih ingat Adrian rupanya ya? Ya, inget-inget sedikit sih. Apa kabarnya Adrian, Tante? Baik.
sekarang sedang liburan ke Jepang. Memangnya sekarang lagi musim liburan di kampus? Enggak juga sih. Itu karena Adrian terlalu banyak belajar, jadi dia stres. Jadi tante suruh dia liburan ke Jepang. Tapi tante yakin, nanti kalau dia ketemu sama kamu, dia nggak akan pergi kemana-mana lagi. Pasti ingin terus sama kamu saja. Maaf Nyonya Besar, saya ingin menyampaikan pesan dari Den Adrian. Dari Adrian? Iya, tadi Den Adrian telepon. Kenapa kamu nggak bilang sama saya sih? Kelihatannya dia buru-buru, tapi dia nitip pesan. Saya udah catat. Mana ya catatan? Ini nih. Wortel 1 ikat, kembang kol. Dulah. Ya jauh. Aduh, salah. Gimana sih kamu? Maaf Nyonya. Catatan mana ya? Ini nih Nyonya. Lirikan matamu, ya Allah. Dulah, kamu jangan main-main. Kamu nggak lihat saya sedang ada tamu. Saya serius Nyonya. Tadi Den Adrian bilang, tolong sampaikan pesan. Ini saya udah catat Nyonya nih. Ini dia Nyonya. Saya tidak akan pulang hanya karena kehabisan uang. Sampai saat ini saya keadaan baik-baik saja. Hormat saya, Adrian. Priska, maaf ya, Tante tinggal dulu. Dulah, sini kamu. Saya baru ngasih kabar sama ibu saya supaya dia nggak khawatir. Memangnya Mas tidak tinggal sama orang tua? Enggak, Memangnya keluarga Mas tinggal di mana? di Jakarta juga. Aneh. Wong sama-sama tinggal di Jakarta kok. Kenapa tidak tinggal satu rumah saja? Bang Salim, saya ini kan laki-laki. Saya pengen coba hidup mandiri di Jakarta. Masa mau numpang terus sama orang tua? Bener nggak? Bener. Kalau itu abang setuju. Ya pinter. Jangan kenceng. Bercanda. Neng Ana. Waalaikumsalam. Ana, saya boleh bareng nggak Ana? Saya nggak punya ongkos. Apa? Bareng kemo. Aduh, maaf ya Mbak ya, malam-malam ngerepotin. Ente nanaon, ya hari kamu tuh baru lemburnya. Iya. An, yang nungguin kamu itu siapa sih? Oh, Adrian. Meni ganteng gitunya. Duh, eta mah ke rumah herang. Kamu tuh pinter pisan nyari cowok teh. Ih. Shh, itu bukan cowok saya. Kalau bukan cowoknya anak, terus siapa tuh? Gening, hari pulang suka sama-sama. Kan kebetulan dia tinggal di kompleks yang sama, jadi untuk ngirit ongkos pulangnya bareng-bareng gitu Mbak. Tapi kan anak sama Mbak mah gak usah malu-malu atuh. Kalau memang itu pacar mah bilang saja terus terang sama Mbak. Bukan Mbak. Permisi dulu ya, Assalamualaikum. Permisi ya. Waalaikumsalam. Aduh, eta budak lagi teh meuli kasep gitu. Lebih kami tahun. Kamu benar nggak punya ongkos malam ini? Masa saya bohong sama kamu? Bukan apa-apa sih, saya cuman gak enak aja kalau dilihat orang. Kamu malu kelihatan satu bajai sama saya? Bukan, cuman saya nggak enak aja kalau orang ntar nyangkanya enggak gitu. Oh, kamu takut dikira kita pacaran? Mestinya kamu nggak perlu dengerin kata orang, nah, tapi dengerin kata hati kamu sendiri. Tino, astagfirullahaladzim, kamu di sini? Nanti ibu marah loh. Tino nungguin Kak Ana. Kak Ana udah bilang belum sama Mas Rian. Soal apa? Mas Rian kan janji mau ngajakin
Dino main bola. Oh, jangan khawatir kalau soal itu. Saya nggak bakal lupa. Kalau perlu kita schedulein. Setiap minggu pagi kita latihan bola di lapangan belakang. Gimana? Tapi kamu mesti minta izin dulu sama ibu, ya? Sekarang salamin Mas Ian habis itu ke atas. Assalamualaikum ya, Om. Waalaikumsalam. Ana, kok Tino kamu suruh duluan? Nggak bareng aja? Karena saya mau cari udara segar. Saya juga. Yuk. Kamu kenapa sih? Sengaja ya gangguin saya? Iya. Cuman pengen nemenin aja, nggak boleh? Enggak, saya pengen sendirian. Oh, oke. Tapi besok masih boleh nebeng ke tempat kerja kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sur! Sur! Sebentar! Astaga, Naga! Kenapa muka lu, Yan? Coba tolong pegang tas Bapak. Lu main cakar-cakaran sama siapa? Hari ini gue lagi seneng. Gue sudah selangkah lebih dekat sama Ana. Berarti tinggal beberapa langkah lagi Ana akan jadi milik gue. Coba tolong bukain sepatu Bapak sama tutup pintu. Tunggu. Biar gua tebak lu, Yan. Tunggu dulu. Nampaknya lu pasti habis kencan sama si Ana itu di kebun binatang ya? Terus lo ditonjok sama monyet. Betul gak, Nyet? Sialan lu monyet. Gue justru abis nunjukin kejantanan gue, tau nggak? Masya Allah. La ilaha illallah, Adrian. Itu dosa, Adrian. Belum apa-apa sudah nunjukin kejantanan. Cepat lo keramas sekarang. Cepat. Ngeres. Maksud gue kejantanan. Gue tuh abis berkelahi. Gue abis berantem membela kekasih hati. Pujaan hati. Gaya lu itu kayak di film-film saja. Zaman sekarang, kejantanan itu sudah nggak pakai. Nggak penting. Yang penting itu zaman sekarang itu ini. Money. Uang. Fulus. Siapa bilang? Buktinya Ana udah mulai mau pulang bareng sama gue. Masa sih, Yan? Iya dong. Itu ternyata, tahu nggak? Cewek itu lebih suka sama cowok pemberani. Cowok yang gagah. Cowok yang maco. Bukan cuma ngandelin mobil mengkilat doang. Oh gitu ya. Berarti cewek zaman sekarang itu lebih suka sama cowok yang pemberani. Kayak gue. Ayo, bukain sepatu gue. Oh iya. Gue pemberani kok, Yan. Gue berani bukain sepatu lo. Tapi... kenapa gue bukain sepatu lo, Yan? Gue seneng banget, Sur. Kurang ajar lo. Gue seneng banget hari ini. Kok bau kali, kan? Astaga, Ana! Kamu mau bikin kebakaran rumah ini? Itu! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf, Bu. Nggak sengaja, Bu. Kamu ini ngelamunin apa sih? Ngelamunin masa depan? Percuma, Ana. Anak macam kamu nggak punya masa depan. Dengarin ya. Besok kamu bikin lemper lebih banyak lagi. Warungnya Ibu Odah bersedia ngajual lemper kita lebih banyak. Dan besok pagi jangan lupa kamu mampir ke warungnya Bu Odah untuk nitipin lemper kita. Ngerti? Berapa banyak, Bu? 50 biji. Loh, kenapa? Keberatan? Aus.
Astagfirullahaladzim, Umi. Nggak apa-apa? Tumben udah bangun jam segini. Ngapain, Neng? Ngotak-ngatik lemper? Enggak. Ibu cuma pengen dibuatin lemper lebih. Kok Neng nggak bangunin Umi? Umi kan bisa bantuin. Umi mau bantuin? Bantuin ya? Umi ngantuk ya? Ya udah nggak apa-apa kok. Umi istirahat aja. Ini juga udah mau selesai kok buatnya. Hah, udah subuh. Astagfirullahaladzim. Yuk sholat bareng ya. Umi lagi datang. Bulan? Kok sebulan 2 kali? Keburu semuanya habis. Tapi kan harus keburu semuanya habis, Neng, nanti ya. Cepetan, keburu semuanya habis. Ini lebih kejam dari film Ratapan Anak Tiri. Masa iya sih ibu nyuruh Neng Ana kerja siang malam? Soal duit, lu nggak perlu khawatir, men. Yang penting lu nya udah siap apa belum? Kalian perlu bukti. Halo. Gak nyangka gue, si monster cewek itu bisa jinak juga sama cowok. Si Adit memang playboy tulen. Wah Jo, kita bisa kalah taruhan. Enggak. Adit belum menang taruhan kalau dia belum bisa bawa kencan tuh cewek. Mana bagian saya? Kamu, Fah? Saya belum dapat apa-apa sebelum saya ngajak malam mingguan sama kamu. Apa? Malam minggu? Iya, malam mingguan. Saya tuh nggak bakalan boleh sama orang tua saya pergi malam-malam sama cowok. Dilarang sama orang tua. Pantes, Cooper. Orang tua kamu model orang tua kolot ya? Orang tua saya itu mengajarkan saya untuk sopan santun. Supaya saya nggak jadi anak kurang ajar kayak kamu. Sorry. Kamu lagi sensitif ya? Saya kira kamu cewek yang nggak punya perasaan. Tampangnya tegang terus, nggak pernah senyum. Udah deh, mendingan kita lupain aja soal taruhan ini. Karena orang tua saya tuh nggak pernah bakalan ngizinin saya. Selama kamar kamu punya jendela, izin orang tua nggak perlu. KLJ aja. Apalagi sih KLJ? Keluar lewat jendela. Keluar lewat jendela. Gimana? KLJ ya? Bisa kan? You makan sate bareng si Brekele. Awas kecolok tuh mate. Dikucek-kucek aja. Awas kecolok tuh mate. Adik kucek-kucek aja. Teh. Mau sate? Teh. Halo. Adrian, ini Mama sayang. Mama kangen sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Saya... Tunggu. Jangan tutup dulu teleponnya. Kamu sekarang pasti kesulitan soal uang. Kamu di mana? Mama tidak akan membiarkan anak Mama sampai kesulitan. Kemana Mama harus antar, sayang?
antara uang. Biarpun nggak punya uang, Adrian masih saja tetap bertahan. Tapi Mama yakin dia pasti sedang kepepet uang dan Mama punya strategi. Antarkan uang itu ke kampus. Karena Adrian minta supaya temannya menunggu di kantin kampus dan menitipkan uang itu padanya jam 12 siang. Mama yakin kalau uang ini Adrian yang nyuruh supaya dititipin ke temennya. Loh, Mama kan kenal dengan suara anak Mama sendiri. Adrian tidak mau persembunyiannya ketahuan. Terus uang ini saya kasihin ke temannya, Ma? Iya. Dan kamu setelah itu terus membuntuti temannya. Mereka pasti akan bertemu di suatu tempat. Paling tidak kita bisa tahu tempat persembunyiannya. Mama memang hebat. Oke deh, Ma. Nanti kalau saya ketemu sama Adrian, saya paksa aja dia pulang. Ya, Ma ya? Nggak bisa. Adrian tidak bisa dipaksa. Tapi Mama punya strategi lain yang bisa membuat Adrian pulang ke rumah ini. Selamat siang, Mbak. Kamu lagi? Saya disuruh Adrian tuh ambil titipan. Kamu yang waktu itu nyolong mobilnya Adrian, kan? Saya nggak nyolong, Mbak. Saya cuma pinjam. Terus sekarang saya harus kasih duit ini ke kamu. No way. Mana mungkin saya percaya lagi sama kamu? Terserah, Mbak. Asal Mbak tahu saja ya. Adrian itu utangnya sekeliling pinggang, Mbak. Dia nggak punya uang untuk bayar utang. Tunggu. Pasti saya sampaikan ke Adrian, Mbak. Kamu tahu nggak di mana Adrian sekarang? Wanda, Mbak. Di mana? Wanda. Wanda tahu saya. Permisi. Halo, Kojet Pam. Halo. Apa kabar? Baik. Maksud kedatangan saya kemari, saya mau beli yang pakai berliannya. Loh, namanya situ sekarang udah punya duit. Ngeledek ya? Mau ngeledek ya? Mau saya celurit sampean? Mau saya celurit? Wah, pali itu yang wah sulai. Assalamualaikum. Kamu lagi. Mau ngapain lagi sih? Maksud kedatangan aku kemari, aku mau kasih hadiah ini untuk Rosi. Mudah-mudahan Rosi suka. Surya, tunggu. Masuk yuk. Masuk. Temennya si Adrian itu pergi ke mall. Dia beli perhiasan, Ma. Terus dari situ dia pergi ke suatu rumah. Rumah siapa? Saya nggak tahu, Ma, itu rumah siapa. Yang jelas saya udah nungguin berjam-jam di depan rumah itu. Terus si Adriannya nggak muncul, temennya juga, Ma, nggak muncul. Ya udah, saya pulang aja. Jadi kamu pulang tanpa hasil? Mama, saya kan capek, Ma. Saya ngantuk, mana lapar lagi. Kita kan bisa, Ma, besok datang ke rumah itu. Ya. Jangan-jangan temennya itu yang bawa lari uangnya Adrian. Maksud Mama? Ya, siapa tahu uang itu tidak sampai ke tangannya Adrian.
Terima kasih banyak ya, Rosi. Gak apa-apa kok, aku rela selama mobil kamu di bengkel, aku mau kok antar jemput kamu. Ngerepotin. Mau mampir dulu ke atas? Gak usah deh, aku mau langsung pulang aja. Yaudah ya. Langsung pulang ya? Dah. Dah. Rezeki. Ngapain si Rosi nganterin lo? Kenapa? Heran ya? Rosi itu kan cewek matre, kok mau-maunya sih nganterin lo? Mulai detik ini, jangan pernah meremehkan tuh Surya. Karena cewek seperti Rosi, ya, semudah ngebalik telapak tangan. Lo udah makan lo? Sudah dong. Tadi gue makan di restoran mahal. Candlelight dinner. Gaya lo, gua sambit sepatu nih. Itu uang wesel dari nyokap bokap lo kan? Jangan sampai habis. Itu uang kuliah. Jangan cuma gara-gara naktir cewek uang lo habis. Sur, itu kan handphone gua tuh. Kok bisa di lo? Gue juga nggak tahu, Yan. Kenapa ada di gue ini? Halo? Adrian, ini Mama sayang. Kamu sudah terima uangnya? Uang? Uang apa, Ma? Loh, uang yang Mama titipkan pada temanmu itu. Surya! Mampus. Lo mau kemana? Hah? Wah, aja. Astagfirullahaladzim. Saya pikir kamu berantem hanya untuk nolongin orang. Ternyata kamu memang suka berantem. Ana, kamu nggak tahu duduk perkaranya, Ana. Gak perlu, semuanya udah jelas kok. Ana, tunggu, Ana. Ya, Pak. Sir, gara-gara lu, citra gue hancur di mata Ana. Hancur. Gue dianggap cowok tukang berkelahi, tau? Makanya, Yan, lain kali lo harus bisa mengontrol emosi lo. Lu udah salah bukannya ngaku, malah nyalain gue lagi. Oke. Gue ngaku salah. Tapi gue nggak salah 100%, Yan. Maksud lo apa? Niat gue tuh baik. Saat handphone lo gue pegang, tiba-tiba bunyi. Nyokap lo telepon. Baru gue bilang halo, nyokap lo nyerocos terus. Dan dia bilang minta maaf. Katanya mau antar uang untuk biaya kuliah lo, Yan. Dipikir nyokap lo gue itu adalah lo. Terus begitu lo dengar masalah duit, lo bersandiwara jadi gue. Iya. Lo emang mata duitan, Sur. Lo tega makan gue, temen lo sendiri. Hah? Namanya juga kepepet, Yan. Gua hilaf. Lo nggak usah bawa hilaf lah. Lo emang tukang ibul. Lo tahu itu? Gue tahu, Sur. Lo kan dapat wesel, ya kan? Lo kan punya duit. Iya. Tapi kiriman wesel tiap bulan itu cuma cukup buat uang kuliah, Yan. Nggak cukup buat... Buat apa? Buat apa, gue tanya? Buat mendapatkan Rosi. Rosi. Surya, Rosi itu kan cewek matre, Sur. Itu cewek mata duitan. Lo mendingan lupain dia lah. Yan. Yan. Lo pikir gampang apa? Kalau orang sedang jatuh cinta, nggak bisa dihalangi, Yan. Buktinya lo sendiri, apapun lo perjuangkan untuk mendapatkan Sienna. Gue minta maaf, Yan. Gue ngaku salah. Gue hilaf. Tapi please, jangan paksa gue untuk melupakan si Rosi. Apapun akan gue lakukan untuk mendapatkan si Rosi, Yan. Please. Sur, lo denger ya. Satu hal yang gue minta dari lo balikin duit nyokap gue, oke?
Maaf, Yan. Uangnya sudah kepake buat beli hadiah untuk si Rosi. Kayak nggak pernah muda aja. Tahu lah, Abang. Kampus itu semua. Kalau saya Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Loh, kok rantangnya jadi dua, Neng? Iya, sekarang saya nitip dagangan di 2 toko. Oh. Nanti sebelum mampir ke tokonya Mbak Atik, mampir dulu ya ke tokonya Bu Oda. Toko Bu Oda yang di seberang jalan sana. Iya. Beres lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana, saya mau menjelaskan atas kejadian tadi malam. Kalau kamu tahu siapa saya sebenarnya, kasih saya kesempatan. Kamu mau ikut numpang hari ini? Saya Kalau mau ikut silakan. Tapi saya nggak mau ngomong apapun sama kamu. mau, saya mau. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Ibu Ratna, mamanya Adrian. Mamanya Adrian? Kemarin saya lihat Surya temannya Adrian datang ke sini. Kamu kenal kan sama Surya? Kenal? Berarti kamu juga kenal dengan Adrian, kan? Adrian teman kampusnya Surya kan? Ya, betul. Tante ada urusan apa nanya Adrian ke sini? Tante mau minta tolong sama kamu. Kalau kamu tahu masalahnya, pasti kamu maklum kenapa saya emosi sama Surya semalam. Kita kan udah buat perjanjian. Kamu boleh naik ke dalam bajai, tapi kita nggak boleh ngobrolin apa-apa. Kalau mau ngomong nanti aja kalau lagi kerja. Karena memang kan hubungan kita hanya sebatas teman kerja, nggak lebih, nggak kurang, gitu aja. Bang Salim. Ya. Bang Salim tahu nggak kenapa saya marah sama Surya tadi malam? Surya? Surya itu teman kuliah saya, Bang. Sekarang ini kita tinggal bareng. Oh, iya. Saya marah, saya emosi karena saya nggak suka dibohongin, Bang. Saya tuh orang yang paling nggak suka kebohongan, apalagi penipuan. Bang Salim kenal sama Ana nggak? Ana? Iya. Saya yakin Ana itu juga orangnya paling nggak suka dibohongin, Bang. Karena setahu saya, Ana itu adalah seorang gadis yang selalu megang prinsipnya, Bang. Bang Salim, saya sama Ana itu punya banyak kesamaan, Bang. Sama-sama megang prinsip. Oh. Ada satu perbedaannya. Kalau saya ini orangnya terbuka, terus berani mengambil kesempatan. Sedangkan Ana, Siapa bilang? Ana itu orangnya tertutup, Bang. Mungkin dia nggak mau berteman sama saya karena takut kemarin pacarnya kali ya. Neng, emang Neneng sudah punya pacar? Bang Salim, tolong bilangin sama orang yang duduk di sebelah saya, jangan campurin urusan orang lain. Tuh, Mas, Neneng tidak mau. Persoalannya dikorek-korek. Salim, jadi saya harus gimana dong? Kalau saya nggak ngorek-ngorek, saya nggak bisa mengenal Ana. Sementara saya tuh orangnya kan pantang menyerah, Bang. Kecuali begini, kalau Ana ngomong sama saya, Adrian, kamu nggak usah deket-deket pun saya lagi. Saya udah punya pacar, tahu? Nanti saya mundur, Bang. Ya sudah, Neng. Jawab saja. Neneng sudah punya pacar belum? Saya yakin Ana itu orangnya jujur, Bang. Dan selalu berbicara apa adanya. Apa sih mau kamu? Bang Salim, tolong sampein dong sama Ana. Saya ini orangnya selalu megang janji. Dan saya udah janji, saya nggak akan ngobrol sama dia selama perjalanan. Jadi terpaksa deh saya pakai Bang Salim sebagai perantara. Ana!
Ana. Kamu kan udah janji untuk nggak bicara sama saya. Ya tapi kan saya nggak melanggar janji saya. Buktinya saya di Bajai nggak ngomong apa-apa kok. Iya, tapi kamu ngomongin saya sama Bang Salim. Ya tapi kan saya nggak melanggar janji saya dong. Apa sih yang sebenarnya kamu mau dari saya? Saya pengen cuma jadi teman kamu dan saya mengenal lebih dekat sama kamu. Saya nggak punya waktu untuk itu. Saya pikir kamu gadis yang jujur. Ternyata saya keliru. Kamu bilang kamu nggak punya waktu. Itu nggak benar kan? Yang benar adalah kamu nggak mau memberikan waktu untuk kita lebih saling mengenal lagi. Nggak perlu. Oke, kalau memang itu alasan kamu, nggak perlu. Saya pikir kamu udah punya pacar. Atau sudah punya calon suami. Atau ibu kamu itu kolot dan galak, sehingga kamu nggak boleh punya teman laki-laki. Iya. Selama kamu belum memberikan alasan, saya akan terus mencari jawaban dengan cara saya sendiri, Ana. Ana. Oke, kamu berhak untuk diam, tapi saya juga berhak untuk mencari jawabannya dengan cara saya sendiri. Ana.